Ya, Apa kabar Pak Asrofi? alhamdulillah baik-baik. Baik. Mohon maaf ini Pak, saya apa ya? Menyita waktunya sebentar gitu. Enggak apa-apa Enggak. sambil perjalanan. Oh, nggih, baik. Iya, Pak Asrofi. Gini, ini kan hampir hampir sebulan mungkin ya kita di Sidoarjo ini sudah menerapkan PTM terbatas di beberapa sekolah, ya kan? Nah, Ya, yang saya ingin tahu ini apakah memang sudah dievaluasi? Nah, kalau memang sudah, kalau boleh tahu ini hasilnya seperti apa, Pak? Penerapan PTM terbatas ini. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Jadi sudah dilakukan sekitar 1 bulan ini PTM Mm-mm. terbatas bertahap istilahnya. Ya, Mm-mm. sesuai dengan apa level PPKM dan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, namun demikian masih ada juga sekolah yang masih menerapkan full daring. Karena memang Mm-mm. beberapa guru, beberapa siswa, termasuk orang tua, ya dia enjoy dengan daring, ya kita persilakan. Walaupun sudah melakukan PTM, kemudian ada orang tua yang masih ragu, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi begitu, Bapak, Ibu sekalian. Mm-mm. Dan ini sudah dievaluasi nggak Pak kira-kira hasil PTM ini? Mungkin ada Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah yang menerapkan PTM itu, kemudian dievaluasi. Kan kita nggak mau ada klaster lagi gitu ya Pak ya. Mungkin Ya, saja muncul klaster-klaster baru pada saat PTM begitu. Nah, gimana Pak pada saat itu? Hasilnya gimana? ya, jadi sudah 2 kali kita lakukan evaluasi tiap 2 minggu Oh sekali. Ya. ya. Mm-mm. Jadi bersama seluruh pengawas sekolah, penilai maupun kepala sekolah ya se-Kabupaten Sidoarjo. Jadi sudah alhamdulillah laporan dari sekolah-sekolah, alhamdulillah bagus. Dan kami Mm-mm. minta kepada kepala sekolah untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dalam hari ini adalah Puskesmas, termasuk instansi rumah sakit maupun puskesmas membantu bidan desa dan sebagainya kalau ada sesuatu. Mm-mm. Pak Asrofi sejauh ini belum ditemukan misalnya ada pelajar yang terpapar pada saat PTM Pak? Belum ada ya Pak ya? Ada, tapi kecil ya. Kemarin Mm-mm. sudah dilakukan sampling acak ya. Dari kemarin untuk tingkat SD dilakukan acak, alhamdulillah. Untuk tingkat SD nihil. Mm-mm. Dan SMP kemarin itu ada ya, satu tapi tidak saya sebutkan. Mm-mm. Tapi langsung kalau ada satu saja, itu langsung kelas itu diliburkan selama 10 hari. Oke, baik. Oke, tapi Mm-mm. ini tidak kita sebutkan ya. Mm-mm. Tapi sudah dilakukan langkah-langkah oleh sekolah bersama dinas ya khususnya puskesmas yang melakukan uji sampling. Mm-mm. Baik. Tapi untuk wilayah Sidoarjo dari SD, SMP dan termasuk SMA maupun perguruan tinggi memang sudah dilakukan PTM ya Pak ya? Sampai saat ini sudah semua ya Pak ya? Ya untuk SMP sudah, ya sudah SD Heeh. sudah, SMA ini karena kewenangan provinsi ya, untuk perguruan tinggi kan kewenangan dari kementerian. Oke. Jadi Oke, masih masih belum ini ya Pak ya. Jadi yang ya, saat ini itu SD dan SMP ya Pak ya. Baik. oke, Nah, dari evaluasi yang sudah dilakukan ini Pak Asrofi tadi bilang bahwa setiap 2 minggu sekali gitu kan. Nah, ya, ini apakah hampir semua sekolah yang ada di Sidoarjo sudah menerapkan protokol kesehatan begitu Pak selama penerapan PTM terbatas atau mungkin ada beberapa sekolah yang ternyata masih agak abai gitu atau bagaimana begitu? ya. Pada prinsipnya sudah semuanya sudah melakukan, Mm-mm. tapi kadang-kadang di suatu saat ini harus memang peran Satgas COVID sekolah, baik guru maupun yang juga terdiri dari siswa ini harus mengingatkan. Kadang-kadang Mm-mm. masker itu dilorot dan kadang-kadang kan juga mungkin berkeringat dan sebagainya. Jadi itu Mm-mm. tetap ya protokolnya dilakukan khususnya memakai masker.
Oke, baik. Pak Asrofi, selama PTM itu kan ada beberapa aturan ya yang harus diterapkan oleh masing-masing sekolah. Misalnya maksimal kehadiran itu 50%, kemudian mungkin jadwal masuknya itu harus dibikin shift atau masih banyak lagi lah aturan-aturan seperti itu. Nah, apakah nanti kalau misalnya ini ada perkembangan terbaru dalam arti jumlah kasusnya bisa dikatakan nggak ada gitu. Apakah aturan ini akan diterapkan atau diperlukan atau bagaimana Pak nanti? Ya, sesuai dengan ini SKB 4 Menteri ada tahapannya. Jadi kalau udah hijau ya nanti semakin ini pada level PPKM level 1 ya semakin ada kelonggaran. Tapi kelonggaran ini dalam hal durasi waktu ini ditingkatkan. Kemudian jumlah peserta didik seperti itu. Tapi tetap protokol ya tetap tidak boleh longgar ya, khususnya memakai masker. Oke, jadi kebijakan ini mungkin peran pemerintah daerah masih belum ini ya, dalam arti masih mengikuti aturan atau regulasi dari pusat gitu ya Pak ya, untuk menerapkan ini ya. Regulasinya semua sama, jadi Indonesia itu sama, pakai SKB 4 Menteri dan Inmendagri itu sama, kita pakai aturan satu. Oke, baik. Pak, kami ingin tahu juga nih ya, kalau tadi Pak Asrofi kan menyebut ada satu kasus gitu ya untuk siswa SMP yang ternyata terpapar begitu. Nah, untuk lainnya, apakah memang masih aman saja atau memang hanya satu itu saja Pak selama ini yang ditemukan? Satu aja, ya, selama ini satu aja, yang lain nil. Berarti mungkin bisa disimpulkan bagaimana ini Pak untuk pelaksanaan PTM-nya? Ya, berarti kan ini prosentasenya itu kecil sekali ya dari sekian yang dibimbing. Berarti nanti sesuai ketentuan sambil menunggu nanti jumlah penduduk yang divaksin, kalau sudah lebih dari 70% kan kita nanti bisa turun ke level 1 ya PPKM. Oke, Pak, selama PTM terbatas ini apakah untuk kegiatan praktek atau ekstra kurikuler ini dilakukan atau bagaimana Pak? Ya sementara ini hal-hal yang khususnya tidak bersentuhan dengan pelatihnya, baik olahraga maupun ekstrakurikuler, boleh, bahkan sudah banyak dilakukan, terbiasa dengan daring anak-anak, ekstrakurikuler pun. Ya, jadi masih belum ada ya termasuk kegiatan olahraga, kegiatan kesenian maupun yang lain yang ada sentuhan fisik, pergantian alat permainan, alat olahraga masih belum boleh. Oke, baik. Ya, termasuk ini kantin sekolah masih belum boleh, termasuk yang jualan di depan sekolah belum boleh. Oke, baik. Jadi kegiatan yang termasuk lomba-lomba yang melibatkan secara langsung bersentuhan itu masih belum diperbolehkan ya Pak ya? Ini kan sudah lama kita nggak ikut lomba-lomba dan sebagai menggelar menggelar lomba. Habis itu setiap 17-an itu biasanya ada baris berbaris ya kan? Nah, ini masih belum diagendakan ya Pak Asrofi ya? Belum. Nah, ini kami ingin tahu juga ini Pak, untuk kedepannya mungkin ada aturan atau apa yang perlu kita ketahui, khususnya bagi warga, bagi orang tua yang punya siswa-siswi pelajar begitu Pak, ketika Sidoarjo sudah semakin membaik begitu. Apa yang perlu kita ketahui nih Pak? Mungkin ada aturan-aturan yang tentunya ya selain protokol kesehatan terus diterapkan, mungkin apa lagi yang bisa kita ketahui gitu Pak? Ya, jadi kalau masyarakat ingin mengetahui ketentuannya itu ada di SKB 4 Menteri yang tanggal 8 April itu. Itu aja yang dipakai, tahapan-tahapannya, kemudian nanti anak itu harus begini, sekolah harus begini, itu ada semua. Dan nanti akan diinformasikan dari sekolah melalui wali kelas, nanti grup wali kelas dengan orang tua, oh anak-anak nanti begini, seperti itu. Pak Asrofi, apakah selama ini untuk pembagian waktu jam pelajaran tatap muka di sekolah,
itu pernah nggak Pak dijumpai ada sekolah yang memperlakukan berbeda gitu? Kalau berbeda, apakah memang ada ketentuan bahwa sekolah berhak untuk misalnya lebih lama atau lebih pendek dari ketentuan SKB 4 Menteri begitu? Ada begitu Pak ditemukan pada? Ya, jadi memang ini kan mulai besok itu sudah ada asesmen nasional. Orang-orang mengenal dengan AKM, literasi numerasi ya, untuk yang tahap 1. Memang sebelumnya, karena anak-anak ini sudah lama tidak masuk, khususnya yang memperoleh dia itu ya, secara sampling masuk dalam peserta asesmen nasional itu memang lebih banyak masuknya, karena dia harus banyak berlatih. Itu AKM literasi numerasi itu. Tapi yang lain enggak. Oke. Pak, tadi Pak Asrowi bilang kan memang kita ini harus bersinergi ya untuk terus membuat Sidoarjo jadi zona hijau, dengan kata lain meminimalisir pandemi COVID-19. Jadi harus bersinergi dengan beberapa dinas terkait. Satu di antaranya ini adalah Dinas Kesehatan ya Pak tadi ya? Ya, Dinkes dan Puskesmas. Oke, Dinkes dan Puskesmas. Nah, saya ingin tahu nih Pak, selama ini sejauh mana sih peran-peran dari dinas-dinas, baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas ini terhadap pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah begitu Pak? Waduh, luar biasa. Jadi namanya Dinkes sama Puskesmas tidak pernah berhenti. Jadi melayani tes PCR, melayani vaksinasi, di samping melayani pasien-pasien yang biasa, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan khususnya vaksinasi di sekolah. Jadi luar biasa. Kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas dan jajarannya termasuk rumah sakit. Oke. Pak Asrofi, mohon maaf kami ingin tahu juga, untuk membuat zona menjadi hijau di Sidoarjo ini kan satu di antaranya itu adalah tolak ukurnya vaksinasi ya Pak ya, pelaksanaan vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi di beberapa sekolah Sidoarjo, apakah perkembangannya sampai saat ini sampai mana Pak? Apakah tahap pertama sudah semua atau mungkin ada yang belum, atau sekarang sudah tahap kedua atau bagaimana Pak? Ya, sudah ada yang tahap kedua, tapi yang pertama juga masih belum merata, belum semua. Makanya ini terus digenjot. Oke. Tiap hari, baik ke sekolah maupun melalui desa-desa di anak-anak tempat tinggal. Kalau tenaga pengajar atau tenaga pendidiknya sudah semua ya Pak untuk wilayah Sidoarjo? Sudah semua, kecuali yang memang ada sesuatu yang mereka itu tidak boleh divaksin. Baik, ini berarti ada beda kasus atau catatan tertentu gitu Pak Asrofi ya. Oke. Pak Asrofi, mohon maaf lagi, kalau untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah pinggiran atau mungkin agak susah dijangkau gitu Pak, bagaimana Pak untuk saat ini dalam hal mencegah penyebaran pandemi di sana gitu, terutama untuk di wilayah lingkungan sekolah Pak? Oh ya, jadi seperti di mana itu, pinggir tambak yang pojokan itu, ya kita ke sana, enggak apa-apa, jumlahnya sedikit, anak-anak ya masuk, PTM itu berjalan, ya sekolah-sekolah yang kecil, yang ada di mana itu, Kepetingan dan sebagainya. Jalan mulai dulu, 2 tahun yang lalu sudah jalan. Temurnya sedikit, guru-gurunya juga dari situ, ya tidak terlalu banyak orang luar masuk. Oke, baik. Berarti tidak ada masalah dengan sekolah-sekolah yang jauh gitu ya Pak ya, untuk pelaksanaan PTM ya Pak ya? Iya, karena kan ini tidak terlalu banyak interaksi dari luar. Oke, baik. Justru mungkin mereka yang terkontaminasi nanti dengan kedatangan orang-orang dari luar gitu. Pak, satu lagi, mungkin ada saran atau imbauan ini buat kita semuanya, khususnya bagi para orang tua ya, bagaimana kita bisa minimalisir penyebaran pandemi, khususnya dalam hal ini mengatur putra-putri kita ya. Kemudian untuk putra-putri pada saat di sekolah, nah apa saja yang perlu kita perhatikan Pak untuk saat ini? Ya, terutama sebenarnya kuncinya itu di masker. Semuanya pakai masker, saya kira tidak ada masalah. Kunci masker. Yang kedua, yang sudah 12 tahun ke atas ya harus mengikuti vaksin.
Ini mempercepat kita untuk terus menurunkan level. Baik. Tapi kalau untuk pelaksanaan vaksinasi di sekolah sebenarnya nggak ada masalah ya Pak ya. Jadi kan biasanya setiap sekolah menggelar pelaksanaan vaksinasi ini ya Pak ya. Iya kan? Oke, baik. Kalau boleh tahu ada data nggak Pak? Misalnya sampai saat ini berapa ratus ribu siswa yang sudah divaksin untuk wilayah Sidoarjo gitu? Kami tidak punya, yang punya di Dinkes. Dinkes ya, oke. Iya. Baik, nanti kita coba akan ngobrol dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan ini ya. Baik, terima kasih Pak Asrofi waktunya. Sudah meluangkan waktunya. Ini sambil nyetir mungkin Pak. Salam. Nah, saya duduk di tengah kok. Duduk di tengah. Baik, terima kasih Pak Asrofi. Selamat menikmati perjalanan dan mudah-mudahan kita doakan Sidoarjo ini ya segera terbebas dari pandemi COVID-19 ya. Baik. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita sore hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Asrofi, MMMH, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana evaluasi penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas untuk wilayah Sidoarjo.